rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kali lagi, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Shiralaba-laba-laba, shiralaba. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yaralaba-laba, shiralaba-laba-laba-laba. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, Walau 10.000 rebah Engkau tetap kuat karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang memampukan engkau. Yesus Tuhan katakan, cukup anugerahku bagimu. 1000 rebah di sisiku, Bangkitlah pasukan, Kau tetaplah bangkitlah tentara Allah. penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 Haleluya. rebah di kanan, Biar ada kekuatan Tuhan yang turun kepada kita. Haleluya. Oh, sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Kali lagi semua sembah. Walau 1000 rebah di sini, kami tetap kuat Tuhan. Haleluya. Kau tetaplah Allah, kami sanggup karena Engkau Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kami siap menerima firman-Mu. Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Biar kami semua boleh menerima pewahyuan dari firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, cara pandang kami, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ubah persepsi cara pandang kami, sehingga cara pandang kami seperti apa yang Kau pandang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom sejahtera Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Yuk. Pagi ini kita akan lihat sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan saya ambil tema, kau saudara buktikan kesetiaan-Mu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kesetiaan kita harus diuji, ya, harus dibuktikan. Tuhan itu senang menguji orang anak-anaknya, ya, menguji supaya kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan kita, minggu lalu kita dengar soal kasih karunia, ya, beda dengan Taurat. Kasih karunia itu anugerah, artinya kalau Dia perintahkan kepada kita, Dia sudah lakukan. Amin. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan suruhlah kita lakukan. Kalau Dia suruh kita mengampuni, Dia sudah duluan mengampuni. Amin. Kalau Dia suruh kita mengasihi, Dia sudah duluan mengasihi. Itu yang namanya hukum kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Jadi bukan kita mengasihi dengan kekuatan kita, tapi kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Kita mengampuni saudara-saudara kita karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Jadi kalau Tuhan perintahkan, beda dengan Taurat. Kalau Taurat itu Dia perintahkan jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tetapi kasih karunia itu Dia lakukan duluan kepada kita, baru kita disuruh lakukan. Amin. Makanya Dia beri perumpamaan tentang seorang yang diberikan bebas hutangnya, dan setelah itu temannya hanya berhutang kecil saja, dia cekik temannya, saudara. Ya, bukankah Tuhan berbuat yang lebih besar dari hidup kita, yang dalam hidup kita, saudara? Oleh sebab itu, saudara, kita patut melakukan bagi saudara-saudara kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan, bagaimana kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Dan kita akan lihat juga pasal 32 ayat yang ke-1. Hanya 3 ayat saja kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kita boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saudara, firman Tuhan ini mengubah cara pandang kita. Amin. Cara persepsi atau pandangan kita. Karena pandangan seseorang itu menentukan kualitas bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ya, saudara, itu sebabnya kita akan lihat firman Tuhan 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan 21 dan pasal 32 ayat 1. Demikianlah perbuatan Hizkia. Hizkia itu raja Yehuda di seluruh Yehuda. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan apa? Tuhan Allahnya. Terus ayat yang ke-21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat, perintah Allah, ia mencari Allah. Jadi semua apapun yang dia lakukan, Hizkia ini selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Dia selalu andalkan Tuhan. Hebat ini orang, seorang raja, ya. Dia rajin membaca firman Tuhan, dia rajin praktekkan firman Tuhan. Semua apapun yang dia lakukan, dia tanya dengan Tuhan. Semuanya itu dilakukan dengan apa? Segenap apa? Hatinya.
Ya. Sehingga segala usahanya itu apa? Berhasil. Amin. Dia berhasil karena dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu andalkan Tuhan. Dia selalu jujur dengan Tuhan. Dia selalu taat setia dengan Tuhan. Ya, ini raja yang luar biasa. Ya, banyak orang pikir kalau kita sudah baik, sudah hidup enak, sudah hidup ya setia, taat, tidak akan ada masalah. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Ya, banyak kali kita pikir kalau setiap masalah itu hanya bagi orang yang tidak baik saja. Ya, kalau kita lihat masalah, kita selalu persepsi, wah ini orang nggak baik. Wah ini orang ada ditegur Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali orang bisa menilai apa saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan mengungkapkan kepada kita pagi hari ini. Hizkia itu orang yang luar biasa. Orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Setiap kali dia mau buat apa dia tanya Tuhan. Tetapi saudara, ayat 1 pasal berikut itu berbeda. Apa yang Tuhan, kita lihat mari pasal 32 ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan apa? Kesetiaan Hizkia. Jadi dia tunjukkan dia setia, dia tunjukkan dia andalkan Tuhan. Datanglah Sanherib, raja apa? Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat apa? Saudara, di tengah Hizkia menunjukkan dia setia dengan Tuhan, tiba-tiba musuh menyerang dia. Tiba-tiba ada hantaman, ada persoalan yang datang kepada kita. Alkitab katakan setelah dia buktikan semua, dia setia dengan Tuhan, dia cinta Tuhan, dia andalkan Tuhan. Setelah Tuhan melihat itu, Tuhan kirim Sanherib untuk menyerang Hizkia. Sebagai manusia kadang-kadang kita pikir, Tuhan, apa yang gak baik lagi saya buat Tuhan? Saya sudah tanya Tuhan, saya sudah ini dengan ini. Kenapa? Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, apa yang dilakukan, saudara? Orang pikir serangan itu hanya untuk orang berdosa. Tapi bagi orang yang benar, orang yang baik, hal-hal yang tidak baik bisa juga terjadi. Yang percaya katakan amin. Bangsa Israel, Tuhan sengaja izinkan ada suku-suku yang hidup di tengah-tengah mereka untuk menyerang mereka. Setiap saat bisa menyerang mereka. Ada suku-suku, untuk apa? Tuhan mau melatih mereka supaya mereka menjadi orang yang kuat. Amin. Haleluya. Kalau yang memang masalah itu karena kesalahan kita, kita bereskan dengan Tuhan. Kita minta ampun dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara masalah itu mungkin saudara tidak salah dan Tuhan seperti izinkan ada penyerbuan dalam hidup saudara, itu maksud Tuhan untuk engkau kuat dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Artinya saudara, orang-orang benar itu bisa jatuh juga. Amin. Orang yang berkenan dengan Tuhan itu juga bisa jatuh. Bukan saya kasih tahu begini, wah kita kan tidak apa-apa buat dosa enak-enak saja. Tidak. Ya. Kadang-kadang saudara, mari kita lihat Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan apa? Menetapkan artinya apa, saudara? Tuhan itu mengatur. Menetapkan itu artinya mengatur skedulnya. Langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan atur langkah-langkahnya. Ya.
Tuhan atur begini, begini. Ya, itu yang namanya menetapkan. Tapi ayat 24 dia katakan begini. Apabila ia, amin. Berarti orang yang berkenan kepada Tuhan bisa jatuh. Yang percaya katakan amin. Apabila ia jatuh. Jadi kejatuhan seseorang bukan habislah. Kok katanya dia berkenan dengan Tuhan? Kok dia jatuh? Kita enggak manusia super semua. Kita masih manusia yang kadang-kadang bisa jatuh. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh, kata Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, aku atur skedulnya. Tetapi apabila ia jatuh, tidak sampai apa? Tergeletak. Amin. Dia bangkit lagi. Dia bangun lagi. Dia bangun lagi. Karena Tuhan apa? Menopang. Karena ada tangan yang menopang. Saudara, kalau saudara ke Israel, ada satu jalan yang disebut Jalan Via Dolorosa. Diceritakan bahwa dalam perjalanan Yesus menuju ke kayu salib, sekitar 9 kali dia jatuh. Tapi bukan berarti dia jatuh selesai. Sehingga ada tangan-tangan yang bekas tumpuan tubuh daripada Yesus itu digambarkan situ sebagai monumen. Ada yang dia jatuh miring sehingga kepalanya terpental ke kayak seperti tembok, saudara. Ya, ada yang sampai dia jatuh ke bawah sehingga dua tangannya itu pegang. Ada yang satu tangan saja menopang dia. Dan menurut di dalam jalan yang kita menuju ke kayu salib itu, saudara, itu ada 9 kali Yesus jatuh. Amin. Tapi Yesus bangkit. Yesus bangun kembali. Dia jatuh karena dia manusia lemah. Tapi dia bangun kembali. Dia bangun kembali. Alkitab katakan, apabila engkau jatuh. Kejatuhan bukan selamanya karena kesalahanmu. Kejatuhan kadang-kadang itu karena hal persoalan yang menimpa hidupmu sehingga engkau jatuh. Tapi Tuhan itu mengerti kita. Tuhan itu memahami kita. Makanya dia kasih ayat yang berikut. Apabila ia jatuh, saudara. Hizkia, saudara, dalam ayat ini, saudara, dia menunjukkan kesetiaannya. Dia menunjukkan ibadahnya dengan Tuhan. Dia menunjukkan setiap dia mau buat ini, dia buat ini, dia tanya Tuhan, dia tanya Tuhan, dia tanya Tuhan. Taurat Tuhan itu selalu menjadi andalan daripada Hizkia. Tetapi saudara, kita lihat Tuhan izinkan. Setiap orang ini bereaksi terhadap satu masalah itu beda-beda. Ada orang menghadapi masalah diam. Ada orang menghadapi masalah kunci di kamar. Ya nggak tahulah apa dibuat di kamar. Ada orang bermasalah makan banyak. Stres jadi dia makan banyak. Ada orang bermasalah rambutnya uban semua. Ya sudahlah, pahamilah setiap orang. Dan Tuhan mengerti. Ada orang masalah nggak mau makan, ya syukurlah. Habis biaya dikurangi sedikit. Haleluya. Saya nggak tahu saudara ada di dalam bagian mana, saudara. Tetapi setiap orang bereaksi dengan caranya masing-masing. Ada orang siom, tanya, halo, salam. Ada orang happy-happy saja. Ya, masalah ya malas taulah. Nikmati aja masalah itu. Tapi
ada orang yang murung, rambutnya nggak pernah disisir, saudara. Saudara, ya kita nggak bisa menghakimi lah. Itulah setiap orang. Ya, amin. Kita harus belajar memahami. Ya, itulah kedewasaan. Kedewasaan itu kita belajar memahami setiap orang. Amin. Mungkin dia berbeda dengan saudara. Saudara jangan saudara masalah diam, saudara mau suruh orang jangan beribut, diam. Ribut, diam semua. Gak bisa, saudara. Ya, ada-ada saja. Itu setiap orang bereaksi, tapi saudara, itu sebabnya. Mari kita apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tuhan sedang merendah suatu karya yang saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sama-sama kita katakan. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Katakan sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemarin doa puasa Pendeta Bruri ya, bukan Ruli. Mungkin nanti satu kali jadi pendeta, Pak Bro. Karena keseleo tapi baca. Ya, berbicara tentang Abraham. Tuhan perintahkan dia keluar. Pergilah dalam arti aku mau proses engkau. Pergi ini Tuhan angkat dia dari titik rendah ke titik yang paling tinggi. Dia harus menghadapi zona ketidaknyamanan untuk menjadikan dia orang besar. Ya, dia harus menghadapi yang namanya didikan. Ya, didikan atau tempaan. Ya, itu saudara atau proses untuk membuat dia menjadi orang yang tahan banting, ya, untuk menjadikan dia kuat, ya. Kita semua percaya bahwa
dari janji untuk masuk penggenapan janji ada jembatan yang disebut didikan Tuhan, proses Tuhan. Ya, ada beberapa negara di dunia ini kalau anak-anak itu sudah tamat SMA, mereka masuk di dalam wajib militer. Kalau saya dengar di Singapura, Taiwan, Korea Selatan, di Israel, itu mereka sudah dilatih penggunaan senjata. Ya, jadi tidak kebetulan kalau saudara ke Israel itu pemuda-pemudi pacaran senjatanya di sini. Itu senjata benaran, bukan pistol air, saudara. Ya. Jadi pacaran sambil ngomong sambil ini. Saya pikir kalau di Indonesia terjadi pembunuhan habis-habisan. Wah, kenapa? Mungkin pengaruh makan daging sei terlalu banyak. Jadi begitu emosi, tapi mereka itu bisa. Mungkin waktu itu saya lihat satu ngomong, wah, satu begini. Mungkin satu cewek bilang, kita putus aja, saudara. Wah, ternyata ada senjata sini, langsung dor aja. Lu mati aja sudah. Itu kalau di Indonesia. Ya, mungkin itu menurut karena mereka sudah mengalami proses latihan. Pelatihan cara kendalikan emosi mereka. Amin. Kok nggak ada amin sih? Cukup kita pegang parang sah. Ya Pak Eman, orang Sumba kan pegang parang, taruh parang sini. Wah. Tetapi saudara, kita lihat mereka itu orang-orang yang terlatih dididik mentalitas. Sampai pada zaman dulu saya pernah dengar seorang anak muda, ya, warga negara Singapura, dia jalan pegang handphone, pembantunya pegang ranselnya, diolok-olok. Dianggap ini orang mentalnya nggak bagus, anak mama. Saudara tahu waktu Salomo dilahirkan, Daud memberi nama dia, aku beri nama dia apa? Salomo atau Salom. Tapi Tuhan bilang kepada Nathan, pergi sampaikan kepada Daud, bukan Salomo, namanya Dejija, artinya anak yang aku sayangi. Aku akan proses dia. Orang tua ini kadang-kadang kita harus tega. Ya, saya lihat baru-baru dalam satu cerita, seorang anak dia masuk penjara. Ini kisah nyata. Dia akhirnya masuk dalam penjara, dia ceritakan, dia menyesali. Dan yang dia sesali adalah mamanya. Ini mama-mama, perhatikan. Kenapa dulu saya salah? Bapak marah saya, mama selalu bela saya. Oh tidak, dia baik. Saudara, hati-hati. Kita mengasihi anak kita, tapi kita harus izinkan dia dididik. Saudara lihat akhir hidup Salomo, dia jatuh dengan ribuan perempuan. Satu hal, dia tidak dididik. Mungkin didikan itu kelihatannya keras. Mungkin kelihatan Tuhan tega amat sih. Apa salahku? Tapi Tuhan bilang, nak, demi kebaikanmu, aku mau. Kemanjaan itu
menghancurkan. Itu sebabnya saudara, kita lihat kenapa walaupun Hizkia setia taat dengan Tuhan, mau saya bilang sempurna, tapi Tuhan kirim Sanherib. Memang akhirnya Sanherib tidak bisa hancurin karena Hizkia kuat. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang Tuhan izinkan, dan itu akan berlangsung hari demi hari sampai kita diangkat Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Setiap orang harus rela dididik, ditempatkan. Harus untuk menghasilkan satu kepercayaan. Halo Pak Jeffrey. Kaget saya ada orang masuk. Haleluya. Ya. Abraham harus. Tuhan bilang, pergilah, keluarlah. Karena apa saudara? Musuh terbesar orang itu adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Dia harus berurusan dengan egonya. Dengan gengsinya. Kalau kita sudah taklukkan di dalam, di luar itu gampang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi di dalam itu semua. Saudara, waktu Elisa suruh Naaman. Saudara tahu kisah Naaman? Naaman itu dia kusta. Dia datang kepada Elisa. Elisa suruh siapa? Hambanya atau abdinya siapa namanya? Gehasi. Suruh dia pergi ke air. Celup 7 kali. Naaman tersinggung. Jadi sebenarnya bukan berat sih. Tinggal dia pulang cebur di air saja. Tidak ada berat. Kecuali Elisa pergi dan terbanglah ke langit. Itu tiap hari itu kan. Dia marah. Sebetulnya dia marah itu problemanya hatinya. Hatinya gak mau direndahkan. Itu saja inti orang. Jadi begini kan sungai di Israel lebih bagus. Dia pikir kalau dia mandi dan buka bajunya, orang lihat harga dirinya rendah. Harga dirinya, kan dia panglima besar. Jadi dia alasan begini. Bukan, alasannya hatinya yang gak beres. Semua itu kalau hati. Kenapa orang lain bisa, saudara gak bisa? Kenapa orang yang bisa apapun sampai menghadapi berat sekali. Tapi dia mampu. Itu sebabnya saudara, ya, yang menjatuhkan Petrus kan bukan angin. Tapi apa? Hatinya Petrus. Amin. Alkitab bilang dia jalan di atas air. Tapi ketika hatinya mulai cemas. Ketika hatinya mulai takut. Tuhan bilang bukan ketika gelombang makin berat. Tidak. Mau masalah jungkir balik apapun. Tapi kau bisa teduhkan hatimu. Engkau jadi pemenang. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara, saya gambar sedikit soal kisah Esther. Esther itu dinamakan dia apa? Siapa Esther? Panggilan itu Esther itu nama kafir. Tapi nama Yahudinya dia nama apa? Hadassah. Ya. Hadassah, saudara, saya ingin kita lihat sebentar. Ini kisah sangat unik sekali mari kita lihat Esther pasal 4. Berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Esther
pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 17. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu. Percaya Tuhan, jadikan indah pada waktunya. Amin, saudara percaya? Pada Tuhan. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan, tunggu Dia berkarya. Indah pada waktu. Jadi Tuhan itu seperti seorang grandmaster, ya, yang mengatur semuanya. Ya, Dia membuat semua bagaimanapun seperti seorang sutradara yang mengatur setiap semua ini. Alur-alurnya Dia mengatur. Ya. Jadi rencananya itu luar biasa. Amin. Rencananya itu yang baik, terbaik dalam kehidupan saudara. Ya. Dia atur itu saudara. Ya. Mari kita lihat, tadi kita baca tadi kitab Ester pasal 4 ayat 8. Mari saudara, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hattach supaya diperlihatkan dan diberitahu kepada Ester. Lagi pula Hattach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Terus, lalu masuklah Hattach dan menyampaikan ini pesan Mordekai kepada Ester. Ya, pesannya Pekan memberitahu kepada Mordekai. Terus, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggilnya, akhirnya tunggu panggilan raja, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil. Jadi sejak dia menjadi ratu itu 30 hari tidak pernah dipanggil. Dan siapa yang dipanggil baru dia boleh menghadap. Terus ayat yang ke-12 terus. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, ya, maka Mordekai ini paman daripada Ester, menyuruh menyampaikan jawaban itu kepada Ester. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Terus ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau
pada saat ini berdiam diri, kau tidak mau buat apapun, bagi orang Yahudi akan timbul. Artinya Tuhan itu punya stok banyak. Ya. Dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu atau mungkin justru untuk saat yang seperti inilah engkau harus beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat yang ke-15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Jadi Ester sadar di situ. Pergilah, kasih tahu pada Mordekai, kumpul semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi mereka puasa total. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa. Demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Jadi ada hal-hal yang engkau harus berpuasa. Ya. Untuk supaya pintu-pintu yang tertutup itu terbuka. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Ada satu pernyataan Ester. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Terus ayat 16. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesan Ester kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara, kisah Ester ini kisah yang sangat unik. Ester ini dari kecil dia menjadi anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal, tidak tahu dengan jelas kenapa meninggal, tapi bapak mamanya itu meninggal. Ya, meninggal waktu dia masih kecil. Jadi hidupnya ini sangat penuh dengan penderitaan. Dia diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Ya, satu waktu ada satu kontes kecantikan yang paling brutal. Setiap wanita-wanita cantik di negeri itu direkrut oleh raja untuk menjadi istrinya. Ya. Dan setiap wanita-wanita ini satu malam harus melayani raja. Ya. Jadi raja akan mengambil keputusan ini atau tidak. Dan yang dia pilih atau ada ribuan orang, hanya satu saja dia pilih nanti. Ya saudara. Kalau dia tidak terpilih, dia akan diungsikan di satu tempat dan tidak boleh siapapun ketemu. Dan raja kan jadikan mereka itu kayak gundik-gundik. Seumur hidup mereka itu mereka tidak bisa ketemu dengan siapapun. Ya, ini satu kejam sekali saudara. Dan ini pilihan. Ester saudara, Alkitab katakan salah satu dari wanita-wanita yang direkrut itu. Tentu masa kecil Ester itu sangat-sangat, ya kalau mau bilang dia bisa mengeluh lah. Ya, sebagai manusia, sebagai orang yang tidak beribu bapa, yang tidak bisa dia mengadu kepada siapa. Ya mungkin dia keluh dengan Tuhan, apalagi Tuhan ini, apalagi ini dan semua dan sebagainya. Ya, dan saudara, ya kita sebagai manusia juga seperti itulah. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita, ya kok begini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang enggak tahu, mungkin tidak ada penjelasannya. Ya. Dan memang tidak perlu dijelaskan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita butuh Tuhan jelaskan. Percayalah hampir seluruhnya Tuhan gak akan jelaskan dengan saudara. Tuhan hanya suruh saudara percaya aja dengan dia. Amin. Karena makin kita bertanya makin sulit. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Itu aja. Pasti Tuhan punya rencana itu baik. Yang percaya katakan amin. Ya.
Dia tidak buat salah, dia tidak ini, dia pasti dia mengadu Tuhan. Saya sudah yatim piatu lagi, saya pertaruhkan nyawa lagi. Saudara, sepertinya akan pernah habis-habis. Dan saudara, Alkitab katakan, dia menghadapi hal ini juga. Waktu akhirnya saudara, dari sekian ribu itu, dia menjadi seorang, dia satu-satu yang dipilih untuk menjadi permaisuri. Bukan berarti dia tinggal tenang lagi. Tiba-tiba ada datang satu berita dari Mordekai. Hai Esther, kau ingat Esther, kau ada di situ, ada tujuan Tuhan. Rupanya Tuhan sudah tahu nanti satu waktu Yehudi ini akan menghadapi tekanan daripada Nebukadnezar. Makanya saudara, dengan rekayasa Tuhan, Tuhan mulai pakai satu bagian ini sehingga ada pemilihan, sehingga Esther ini masuk dalam hal ini. Itu semua skenario yang sudah diatur oleh Bapa kita. Oh nanti tahun begini, nanti saat begini, nanti orang-orang Yahudi akan mau dibinasakan. Ada aturan yang akan membinasakan. Tuhan tahu itu. Makanya lewat jalur lain Tuhan pakai Esther ini. Nah itu sebabnya Mordekai bersurat kepada Esther. Kalau engkau tidak mau pun Mordekai bilang, kalau engkau harus tahu, engkau harus sadar Esther. Engkau harus sadar diri. Siapa engkau? Engkau dari mana? Engkau harus ngerti. Dan saudara, kita lihat di dalam bagian ini, ya, Mordekai ingatkan kembali kepada Esther. Kalaupun engkau tidak buat, kalaupun engkau tidak mau lakukan, tidak apa-apa. Saya cukup ingatkan kepadamu. Tuhan akan pakai orang lain. Artinya rencana itu tidak akan pernah gagal. Mungkin orang lain yang akan menggenapi itu. Amin. Amin. Makanya Tuhan bilang kepada murid waktu mereka mengeluh-elukan dia. Kalau mereka tidak memuji, batu kayu ini bisa memuji. Rencana Tuhan gak akan gagal. Tapi kalau Tuhan pakai kita, berikan hidupmu. Apapun yang kau suruh aku lakukan. Walaupun aku harus rela. Aku harus. Saudara, situlah Esther tahu. Mordekai ingatkan kepada Esther. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya, ya. Ku tahu hidupku berharga. Tak kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku berharga di segenap hidupku persembahkan. Amin. Kita taruh hidup kita. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Kalau engkau tidak mau lakukan, bisa Tuhan pakai orang lain. Tuhan tidak kekurangan stok. Tapi kalau Tuhan pakai kita, itu adalah anugerah. Kasih karunia Tuhan. Ya, apapun berat, apapun yang Tuhan sodorkan bagimu, pasti Tuhan tahu engkau bisa dan posisimu bisa lakukan itu. Itu yang namanya kasih karunia. Amin. Tuhan itu orang yang tidak pernah perintahkan dan
dia tidak tahu bahwa engkau tidak mampu, tidak bisa. Kalau dia bilang kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah ini. Karena dia tahu engkau bisa lakukan itu. Karena dia sudah mengasihi engkau duluan. Amin. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Mari sama-sama kita nyanyi. Sama-sama. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini ku tak mengerti. Amin. Engkau telah berfirman, kau beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu jalan-jalanmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagi. Sama-sama kita katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan rekayasakan Esther ada maksud. Mungkin hari-hari ini yang kau sebentar hadapi pergumulan, kau tidak mengerti kenapa. Tidak usah penjelasan Tuhan. Percaya saja pada Dia. Ikuti apa yang Dia suruh. Taat apa yang Dia lakukan. Saya percaya itu yang terindah, yang terbaik dalam hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancanganmu Tuhan, Rancangan yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena kasih-Mu
pulihkanku, letakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat akan goyah. akan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, Senangkan hatiku. Saudara, lagu ini mau mengisahkan kadang kita tidak mengerti semua. Saya percaya Hizkia juga bingung. Tuhan, aku sudah setia, aku sudah taat, aku sudah melayani Engkau. Dan semua apa yang Engkau perintahkan aku sudah lakukan. Kenapa Sanherib datang menyerang aku? Kenapa Tuhan izinkan? Ingat, Tuhan seorang master agung. Esther pun mungkin bertanya, dari pergumulan demi pergumulan dihadapi. Tapi semua ada di dalam rencana Tuhan. Maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagimu. Percaya saja, percaya saja. Gak usah penjelasan, percaya saja. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah salah. Dia tidak pernah mau mencelakakan anak-anaknya. Dia tidak mau kita menderita. Dia tidak mau kita hancur. Dia punya satu, engkau terus naik dan engkau terus dipercayakan. Engkau kuat selalu dalam Tuhan. Haleluya. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat takkan goyah. ku nyatakan imanku Ku setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku biar ini keputusan tanpa syarat. Kami tetap percaya Engkau. Apapun Tuhan, imanku ku Tuhan setia, kami senangkan hatimu. Ku percaya. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Tenangkan, katakan sekali lagi, serukan, haleluya. Tenangkan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa masuk kami dalam rencana-Mu, rencana agung, haleluya. Takkan goyah. Tidak tahu kenapa Tuhan pakai saudara, kenapa Engkau yang Tuhan pakai. Senangkan hatimu. Mungkin engkau bertanya, Tuhan kenapa aku orangnya? Kenapa aku yang Tuhan pakai? Dia kenal engkau. Dia tahu engkau tepat orang. Tidak pernah salah dia memilih. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Aku yang tahu siapa engkau. Mordekai ingatkan kepada Esther. Ingat Esther, kau tahu siapa dirimu. Kau tahu untuk apa engkau ada di situ. Tuhan tidak pernah salah. Dia seorang master agung. Dia seorang perencana yang agung. Dia tahu satu waktu bangsa Yahudi akan mengalami hal yang berat. Dan dia harus muncul. Esther harus muncul dalam proses didikan, proses demi proses. Haleluya. Sampai pada akhirnya. Oh, ya dalam
Mari kita angkat tanganmu. Tanpa syarat, bahkan gaya, menyatakan ya Tuhan. Ku tetapkan hatiku, kekuatanmu turun atas kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, seorang master agung kami. Amin. Tuhan, berikan hati yang rendah Tuhan. Tenangkan hatiku. Sekali lagi, ku tetapkan hatiku. Pakai kami Tuhan. Apapun, amin. Kalaupun terpaksa kami harus mati, kami rela. Ku nyatakan imanku, ku percaya. Senangkanlah, yang penting kau senangkan. Ku tetapkan hatiku, ku percaya. pakai kami Tuhan. Tanpa Generasi ini membutuhkan kami. takkan Tidak percuma kami ada di generasi ini Tuhan. menyatakan Generasi yang disebut akhir zaman. Generasi pengangkatan gerejamu. Haleluya. Haleluya. Biar tidak ada orang mengecewakan Tuhan. Esther katakan, kalaupun terpaksa aku harus korban, aku rela. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan tidak pernah inginkan anak-anaknya hancur. Apapun saudara. Haleluya. Buktikan kepada Tuhanmu bahwa engkau mampu. Engkau bisa. Haleluya. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat. Kami Tuhan. Kuatkan yang lemah, yang goyah, yang ragu, yang bimbang. Kuatkan. Kami kuatkan anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Pakai kami. Tenang melekat padamu, selalu ada di hati, melekat padamu, oh Yesus. Mari angkat tangan, buka hati. Tuhan butuh engkau untuk bergerak. Ada gelombang akhir zaman ini. Dia izinkan engkau ada di akhir hari ini. Karena dia tahu, dia punya rencana nantinya. Biar Tuhan pakai kami semua. tanpa syarat, Pakai di marketplace kami masing-masing. Pakai di bidang kami masing-masing. Sebagai apa saja Tuhan. imanku Tanpa kami pertanyakan apapun. Tanpa kami minta penjelasan dari Tuhan. Kami menyerah total kepada Engkau. Haleluya.
Kan hatiku tu percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku tu setia. Senangkan hati semua amin. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, pakai hidup kami Tuhan. Senangkan hatiku, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. Engkau tahu kalau kami jatuh, Engkau tahu kalau kami lemah, Engkau tahu kalau kami jatuh, Engkau tahu kalau kami lemah, Engkau tahu kalau kami bimbang, Engkau tahu kalau kami cemas. Haleluya. Langkah orang-orang benar ditetapkan, disiapkan apabila kami jatuh, apabila kami lemah, apabila kami, Tuhan, kami goncang, Engkau menopang kami, Engkau kuatkan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Karena kami tahu hidup kami ada dalam rencana, tujuan, kehendak Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, pakai hidup kami, pakai kami semua sebagai apa saja Tuhan. Kami terlibat dalam pelayanan, kami ada di dalam rencana Tuhan, kami ada di dalam gelombang akhir ini, gelombang kegerakan ini Tuhan. Kami tidak berdiam diri dan menonton, kami tidak hanya menilai, tapi kami siap masuk dan kami masuk di dalam proyek Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhan dalam nama Yesus, lepaskan. Kalau ada yang lemah, ada yang tidak berdaya Tuhan, kekuatan dari Tuhan turun atas kami. Terima kasih kami, karena dimanapun kami berada, ada maksud Tuhan, pekerjaan kami, bisnis usaha kami, ada tujuan dan rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami juga akan persiapkan persembahan-persembahan kami, persepuluhan kami, nasyar, ucapan syukur, korban-korban lainnya. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya semuanya dari Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, amin, yang hidupnya berkenan padanya. Sama-sama kita katakan, oh, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Apabila dia jatuh tak sampai, yes, akan menopang. Amin. Tangannya, amin. Bab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai terkena, Bab Tuhan menopang tangannya. Semua tangannya,
tangannya, tangannya, yes, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya, yes. Tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita semua bangkit berdiri semua. Apabila saya jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jalan sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya. Bila saya jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jalan hidup, amin, orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, amin, semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan tergeletak, amin, sebab tangan yang menolongnya dan membangunkan dia kembali. Yes. Hidup, amin, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, orang semakin hari semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang membangun dan membangunkan dia kembali. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, ada jaminan dari Tuhan. Selalu Tuhan topang dan angkat kami. Selalu Tuhan pulihkan kami. Sampai semua tujuanmu tergenapi. Sampai destinimu tergenapi dalam hidup kami. Kelemahan dan ketidakmampuan kami tidak akan bisa membatalkan semua. Selagi kami mau dan kami siap dipakai oleh Tuhan. Berkati kami semua. Tuhan berkati semua apapun yang kami taburkan. Hasilkan tuaian yang besar. Tuhan memberkati. Pakai hidup kami Tuhan. Hidup kami, anak-anak kami, bahkan semua usaha pekerjaan bisnis kami diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan.